Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, para jamaah dan juga para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah di pagi hari ini dalam kebaikan yang banyak. Kebaikan iman, Islam, kebaikan memakmurkan rumah Allah, kebaikan sholat berjamaah, kebaikan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kepada sahabat. Mudah-mudahan kita istiqamah mencintai beliau, meneladani beliau, dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Jemaah dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kita masih berada pada faslun fi syafaqatit tajiri ala dinihi, pasal tentang belas kasihan seorang pedagang terhadap agamanya. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas dua perkara yang harus kita perhatikan. Pertama yaitu tentang baiknya niat di dalam jual beli. Yang kedua yaitu meniatkannya dalam rangka memenuhi salah satu fardu kifayah. Kemudian yang ketiga kita lanjutkan, alla yamna'ahu suqud dunya an suqil akhirah. Hendaknya pasar dunia tidak menghalanginya dari pasar akhirat. Wasuqul akhirati al-masajid. Pasar akhirat itu adalah masjid-masjid. Kalau pasar dunia, Bapak Ibu kita semuanya sudah tidak asing, ya, yaitu pasar-pasar yang ada di sekitar kita. Dari pasar kaget, ya, sampai pasar tradisional, sampai mall, itu yang offline. Belum lagi yang online, ya, Bapak Ibu lebih paham. Itu semuanya adalah itu semuanya adalah pasar dunia. Maka kata Imam Ghazali, jangan sampai pasar dunia ini menyibukkan kita dari pasar akhirat. Jangan sampai hanya karena cari duit lupa ke masjid, tidak sempat sholat berjamaah, tidak sempat duduk di majelis ilmu. Ya, ini penting karena realitas hari ini berbicara seperti itu. Orang sibuk cari duit sampai lupa beribadah kepada Allah. Sholat nggak sempat, cari ilmu nggak sempat. Mereka di pasar itu bisa jadi, ya, mayoritas isi kehidupannya. Kalau dalam sehari ada 24 jam, bisa jadi di pasar dia sampai 18 jam. Ya, Bapak coba lihat orang aktivitas di pasar
itu apakah dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore? Ternyata tidak. Dari jam 11 malam pasar itu sudah aktivitas. Kita ke masjid seperti pagi hari ini, apakah pasar belum buka? Sudah buka, ya. Di mana mereka sholatnya? Sedangkan di pasar itu tidak ada masjid. Kalaupun ada, kecil, hanya 4x4. Yang ada di pasar ratusan orang, bahkan ribuan orang, ya. Itu gimana cara sholatnya? Maka jangan sampai pasar dunia ini melupakan kita dari pasar akhirat. Fayambaghi ayyaj'ala awwalan nahari ila waqti dukhulis suqi li akhiratihi. Maka hendaknya pedagang itu menjadikan awal hari sampai waktu masuk ke pasar itu untuk urusan akhiratnya. Jadi misalnya pasar buka itu sekitar, ya, kalau mall jam berapa Pak? Jam 10 baru buka. Maka awal hari dari subuh sampai menjelang jam 10 itu untuk urusan akhiratnya. Kemudian wawasatahu littijarah, tengah hari untuk berdagang. Wa idza sami'a adzana dzuhri wal asri yambaghi ayatrukal ma'asya istighalan bi ada'il fardhi. Tengah hari untuk berdagang. Kemudian ketika mendengar kumandang azan zuhur dan azan asar, bersegera untuk meninggalkan kesibukannya mencari nafkah dalam rangka memenuhi kewajiban, ya. Seperti yang Bapak Ibu saksikan, ya, di Makkah, di Madinah, kalau menunaikan umrah, mereka berdagang, tapi perdagangan mereka tidak sampai melupakan mereka dari kewajiban mereka kepada Allah. Begitu azan zuhur berkumandang, toko di Makkah, Madinah masih buka apa langsung tutup Pak? Langsung tutup, ya. Mereka semuanya bergegas menunaikan sholat. Nggak lama, ya, 15 menit, paling lama setengah jam. Setelah itu mereka buka lagi. Kira-kira toko kurma, ya, toko aksesoris, pakaian di sekitar Masjidil Haram itu Bapak pernah dengar cerita mereka bangkrut apa tidak Pak? Kemudian barbershop itu, tempat cukur di sekitar Masjidil Haram, ya, apakah kita pernah dengar oh mereka bangkrut, gulung tikar? Ya, tidak. Mereka memberikan hak Allah, maka Allah pun berikan keberkahan pada usaha mereka. Jamaah dimuliakan oleh Allah, ada satu kisah nyata, ya, di negeri Mesir. Ketika ada seorang pemuda, pemuda ini berasal dari keluarga yang sangat miskin. Sampai ketika dia kuliah, dia hanya punya celana itu satu, saking miskinnya. Setelah dia lulus, dia bersama beberapa kawannya merintis usaha di bidang peternakan dan perkebunan. Maka mereka itu total, ya, kalau tidak salah ada 9. Tapi mereka buat bagian itu masing-masing 10%. 9 kali 10% berarti 90%. Lalu yang 10% untuk siapa?
mereka sejak awal melibatkan Allah dalam usaha mereka. Jadi yang 10% adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka usaha itu diberkahi oleh Allah, berkembang pesat, ya, baik peternakan maupun perkebunannya. Maka kemudian tahun berikutnya mereka naikkan hak Allah, ya, 20%, nanti 30%, nanti 50%. Akhirnya pada puncaknya 100% adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak lagi menjadi pemilik, tapi mereka sekedar menjadi karyawan Allah Subhanahu wa taala. Maka bisnis itu Masya Allah berkah luar biasa. Dari bisnis peternakan dan perkebunan tadi lahir, ya, sekolah dengan fasilitas yang canggih, gratis. Kemudian lahir, ya, kampus, diajukan ke pemerintah, tidak disetujui karena daerah itu terpencil. Syarat untuk bikin kampus itu harus minimal ada stasiun kereta. Maka dibuat, ya, fasilitas transportasi kereta api berikut stasiunnya, semuanya gratis. Kemudian dibuat, ya, kampus dengan fasilitas yang sangat canggih, semuanya gratis untuk, ya, kaum muslimin. Tidak hanya sampai di situ, perusahaan ini membagi-bagikan sayuran, ya, daging ayam gratis kepada kaum muslimin di sekitarnya. Maka ketika perintis usaha itu diwafatkan oleh Allah, tidak kurang 1 juta kaum muslimin mengiringi jenazahnya, ya. Jadi artinya apa yang ingin kita garis bawahi? Segala sesuatu yang, ya, melibatkan Allah, termasuk bisnis. Kok melibatkan Allah dari sejak awalnya, maka insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai ketika kita berbisnis, mencari rezeki, justru kita melupakan Allah, zat yang memberi rezeki. Jamaah dimuliakan oleh Allah, ini yang keempat. Yang kelima, ayyulazima dzikrallahi ta'ala fis suq wa yashtaghila bit tasbihi wat tahlil. Hendaknya pedagang itu melazimkan zikrullah ketika berada di pasar, menyibukkan diri dengan tasbih dan tahlil. Jadi jangan sampai meninggalkan zikrullah. Allah itu memberi isyarat, ya, di dalam surat Al-Jumu'ah. Ketika mencari nafkah itu jangan sampai melupakan zikrullah. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Ketika sholat Jumat telah selesai ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dalam rangka mencari karunia Allah. Ketika kita sibuk mencari rezeki, ya, yang dagang kembali dagang, yang ngantor kembali ngantor, yang narik angkot kembali narik angkot, yang petani kembali ke sawah, kembali ke kebun. Ketika kita sedang sibuk-sibuknya cari rezeki itu, malah kata Allah, wadhkurullaha katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Apa rahasianya? Kenapa orang cari duit malah disuruh banyak zikrullah? Karena ketika orang cari duit itu tidak lepas dari gangguan setan. Apa gangguan setan? Supaya cari duit yang banyak, nggak peduli halal atau haram. Maka terkadang
ketika orang cari nafkah itu malah masuk dalam tipuannya setan. Dia lupa tujuan hidupnya, lupa beribadah kepada Allah, nggak sempat sholat, nggak sempat ngaji, sibuk cari duit, dan nggak peduli halal haram. Yang penting kantongnya penuh, ya, dompetnya sampai nggak muat. Yang penting rekeningnya gendut. Yang penting pulang dibanggakan anak, dibanggakan istri, dibanggakan manusia-manusia di sekitarnya. Bapak itu hebat, rumahnya 3 lantai, ya. Kita cuma punya 1 lantai, dia 3 lantai. Bapak itu hebat karena garasinya nggak muat, sampai diparkir di jalan-jalan, ya. Bapak itu hebat karena asetnya banyak. Tiap komplek dia punya rumah. Villa 5 ada 5, ya. Villa 2 ada 2, Villa 3 ada 3 juga. Kota wisata ada, legenda ada, ya. Setiap komplek perumahan dia punya properti di situ. Hebat. Nggak peduli asal usulnya. Ini tipuannya setan. Supaya kita selamat dari tipuannya setan, ketika cari nafkah jangan lupa berzikir kepada Allah. Di zaman sahabat, pasar itu bergemuruh dengan zikrullah, ya. Umar di pasar itu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian diikuti oleh orang-orang yang mendengarnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka pasar hari itu bergemuruh dengan zikrullah. Kalau orang ketika berdagang ingat Allah, lisannya basah dengan zikrullah, itu kira-kira mungkin apa tidak ngurangi timbangan? Gak mungkin. Mencampur beras asli dengan beras plastik, mungkin apa tidak, Pak? Nggak mungkin, karena dia ingat Allah, ya. Mencampur daging sapi dengan daging celeng, nggak mungkin, karena dia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah begitu, orang yang dagang di pasar itu diseleksi, ya. Zamannya Umar bin Abdul Aziz, nggak boleh orang jualan sebelum ngaji fikih jual beli. Maka pedagang-pedagang itu alumni pengajian, ya, sehingga hari itu pasar diberkahi. Mereka jual beli dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bedanya dengan pasar-pasar kita hari ini, ya. Pasar hari ini menghalalkan segala cara. Nipu sudah biasa. Ini asli Ustadz, pakai shot. Kadang sumpah demi Allah supaya laku barangnya, ya. Dicampur yang bagus dengan yang jelek. Makanya dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau jual belinya jujur, maka Allah berkahi, ya. Idza burika lahuma, ya, fi bai'atihima, wa idza katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Penjual dan pembeli itu kalau jujur, transparan, kalau asli dibilang asli, KW1 dibilang KW1, maka Allah berkahi jual beli mereka. Apa tanda rezeki itu? Barokah, ya. Al barokatu maknaha ziyadatul khair, bertambah kebaikannya secara fisik maupun secara batin. Wa idza katama wa kadzaba, tapi kalau keduanya tidak transparan, saling menutupi, kemudian berbohong dalam jual beli, muhiqat barakatu bai'ihima, dicabut keberkahan jual belinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun nominalnya
yang dibawa pulang banyak, tapi hasilnya nggak kelihatan. Itu tanda rezeki dicabut keberkahannya oleh Allah. Saya pulang ke rumah setiap bulan itu bawa untung 100 juta, kok nggak ada wujudnya. Itu isyarat keberkahan dicabut oleh Allah, ya. Kemudian tidak cuma secara fisik, tapi juga secara batin. Nggak ada kebaikan pada rumah tangganya. Istrinya nggak tambah taat, anaknya nggak tambah soleh, ya. Itu isyarat keberkahan rezeki dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya penting ketika kita mencari nafkah, ya, jangan meninggalkan zikrullah. Ya, kalau Bapak jual beli, ketika buka toko, mulai dengan bismillah. Ketika Bapak ngantor, nyalakan laptop, ya, komputer, minimal mulai dengan bismillah. Maka insya Allah rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khamisu, yang kelima, alla yakuna syadidal hirsi ala suqi wat tijarah. Tidak terlalu ngoyo ketika mencari rezeki, ya, baik di pasar maupun dalam jual beli. Jadi jangan sampai ngoyo. Apa bentuk ngoyo itu? Fala yakuna awwala man yadkhulus suq wala akhira man yakhruju minha. Maka jangan sampai kamu menjadi orang yang pertama kali masuk pasar, paling akhir keluar. Ya, itu isyarat al-hirsu. Al-hirsu itu kalau dimaknai bebas, itu maknanya rakus. Ya. Jadi jangan sampai terlalu rakus dalam soal dunia. Rakus ini bahaya. Nabi membuat perumpamaan, madhibani ja'i'ani ursila ila ghanamin bi afsadalahu min hirsil mar'i alal mali wasyarafi li dinihi. Tidaklah dua ekor serigala yang lapar dilepas kepada seekor kambing. Dua serigala lapar dilepas kepada satu ekor kambing, pasti kambing itu tidak tersisa, habis. Ya, kalau perlu serigala itu berebut untuk memperebutkan daging kambing karena kurang masih. Itu kata Nabi tidak jauh lebih berbahaya dibanding rakusnya seseorang terhadap harta dan terhadap jabatan bagi agamanya. Manusia ketika rakus harta, rakus jabatan, pasti agamanya rusak. Orang kok rakus harta, maka ketika dia cari duit sudah nggak ingat sholat. Ketika dia punya duit banyak, nggak ingat infak, nggak ingat sodakoh, nggak ingat zakat, nggak ingat umroh haji. Apa sebabnya? Rakus terhadap harta. Dia halalkan segala cara, nipu orang halal, ya, sumpah atas nama Allah, sumpah palsu halal. Apa sebabnya? Rakus harta, maka hancur agamanya. Begitupun rakus jabatan, ya, maka bisa dipastikan hancur agamanya. Dan ini terbukti. Hari ini Masya Allah, demi mendapatkan jabatan, orang itu menghalalkan segala cara, ya, nyuap halal, bahkan terkadang sampai mendatangi dukun, halal juga, ya. Maka kalau menjelang pilkada, banyak orang-orang yang nyalon itu mendatangi dukun. Di kampung saya itu, ya, Pati itu Pak, itu kalau di TV terkenalnya apa? Terkenalnya apa Pak? Kota apa? Ya, paranormal.
Padahal di Pati itu yang paling banyak pesantren, hampir tiap desa itu ada pesantren, harusnya terkenal kota santri ya. Tapi kenapa terkenalnya di TV kok kota paranormal ya? Konon katanya di situ ada dukun yang se-Indonesia itu kalau nggak nomor 2 nomor 3 ya. Maka kadang ada calon presiden ya, itu sowan ke situ ya. Jadi betul kata Nabi, betapa hancur agama orang ketika dia itu dikuasai ya, atau rakus terhadap harta maupun terhadap jabatan. Maka kadang orang rela meninggalkan agamanya demi mendapatkan harta maupun jabatan. Di zaman sahabat ada sosok yang bernama Rajjal bin Unfuwah ya. Kisah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Rajjal bin Unfuwah itu orang yang mengikrarkan syahadatnya di depan Nabi. Dia belajar sebagian Quran itu kepada Nabi. Maka setelah Nabi wafat ya, perjuangan dipimpin Abu Bakar As-Siddiq. Di antara fitnah yang dihadapi Abu Bakar As-Siddiq itu munculnya Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu. Oleh Abu Bakar didakwahi, maka dikirim dai. Siapa yang dikirim? Rajjal bin Unfuwah. Begitu Rajjal masuk istananya Musailamah yang megah di wilayah Yamamah, seketika muncul rakus terhadap harta dan jabatan dalam hatinya. Dia bergumam, ini kalau saya jadi pengikut Musailamah pasti dapat duit banyak, pasti dapat kursi yang bagus, maksudnya jabatan. Maka bukannya dia mendakwahi Musailamah, malah murtad menjadi pengikut Musailamah ya. Ini bahayanya rakus terhadap harta dan juga jabatan bagi agama seseorang. Kemudian yang keenam ya, yang terakhir dalam bab ini, as-sadisu alla yaqtasira ala jtinabil haram bal yatawaqqa mawaqi asy-syubahi wa mawadhi ar-raibi. Hendaknya pedagang itu tidak cukup meninggalkan yang haram. Jadi hanya meninggalkan yang haram, kata Imam Ghazali, belum cukup, tapi ditambah dengan menjauhi tempat-tempat syubhat ya, dan wilayah-wilayah yang di dalamnya ada keraguan. Kenapa orang harus meninggalkan ya yang syubhat? Yang syubhat itu sering menjatuhkan seseorang ke dalam yang haram. Kata Nabi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara halal haram ini ada syubhat yang tidak banyak dipahami oleh kebanyakan manusia. Faman waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram ya. Faman ittaqas syubuhat faqad istabra li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram. Orang yang menjaga diri dari yang syubhat, maka sungguh dia menjaga kehormatan dirinya dan juga agamanya. Tapi yang terjatuh dalam yang syubhat, maka dia akan terjatuh ke dalam yang haram. Makanya ulama-ulama dulu tidak cuma meninggalkan yang haram, tapi juga yang syubhat ya. Ini namanya warok, berhati-hati. Imam Abu Hanifah ya, barangkali pernah saya kisahkan, beliau itu berhati-hati betul terhadap yang syubhat.
Beliau punya, kalau bahasa kita hari ini, supplier, ya, yang menjualkan kain-kain milik beliau. Maka ada satu jenis kain yang di situ ada cacatnya. Abu Hanifah berpesan, ini kain yang jenis ini ada cacatnya. Kalau ada pembeli, tolong kasih tahu bahwa ini ada cacatnya. Saking banyaknya kain yang dijual, maka orang ini lupa memberitahu kalau ada cacatnya. Begitu setoran ke Abu Hanifah, Abu Hanifah nggak berani menerima uang hasil penjualan kain itu karena lupa dijelaskan bahwa ada cacatnya. Menurut beliau itu syubhat, maka semuanya disodakohkan, ya. Maka penting pedagang itu punya kehati-hatian seperti ini. Bahkan kata Imam Ghazali, wala yaqifu ma'al fatawa bal yastafti qalbahu fima yahuzzu fil qalbi, ya. Bahkan tidak cukup pedagang itu hanya bersandar pada fatwa. Nanya, Ustadz, ini hukumnya gimana Ustadz? Ini hukumnya gimana? Kalau perlu dia juga minta fatwa kepada hati nuraninya, ya. Seperti Nabi dulu memerintahkan sahabat, istafti qalbak, ya, mintalah fatwa kepada hatimu. Tapi ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang hatinya bersih, orang soleh, ya. Kalau orang fasik disuruh bertanya kepada hatinya, ya dia akan cenderung kepada kefasikan, ya. Peminum khamar, bapak nasihati, ketika bertanya, boleh nggak Pak saya minum khamar, ya, saya rasanya kecanduan ini, sudah sakau ini, boleh nggak saya minum khamar? Lalu bapak bilang, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Itu kira-kira dia lanjut minum atau berhenti minum, Pak? Lanjut, ya. Nah, makanya kata para ulama ketika menjelaskan hadis istafti qalbak, itu enggak setiap orang, tapi hanya orang-orang tertentu. Makanya Nabi perintahkan itu kepada seorang sahabat, ya, yang hatinya bersih, yang semangat beribadah kepada Allah luar biasa, maka disuruh istafti qalbak. Nah, pedagang itu terkadang dia perlu minta fatwa kepada hatinya, tidak cukup, ya, hanya minta fatwa kepada ulama-ulama di sekitarnya, karena hati yang bersih itu cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada yang halal. Jadi, ya, yang keenam ini kata Imam Ghazali, menjauhi yang syubhat, ya, supaya benar-benar harta yang kita bawa pulang, kita suapkan ke anak istri kita, ini murni 100% halal. Karena yang halal itu barokah, ya, disuapkan ke istri, istri tambah solehah, disuapkan ke anak, anak tambah soleh solehah. Ini keberkahan rezeki yang halal. Dan sudah banyak ulama-ulama kita di masa dulu mendapatkan keberkahan besar, itu disebabkan apa? Rezeki yang dia makan halal. Pernah saya kisahkan barangkali bagaimana sebab keberkahannya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu, ya, secara zahir batin berkah kehidupannya. Secara zahir beliau ketika masih kecil itu buta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan penglihatannya, ya, melalui doa sang ibu. Ibunya terus mendoakannya. Sampai satu malam ibunya bermimpi bertemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, Allah akan kembalikan penglihatan anakmu disebabkan tulusnya doamu untuknya.
maka besoknya Imam Bukhari bisa melihat, ya. Kemudian secara batin beliau saleh, ilmunya luar biasa, dijuluki Amirul Mukminin fil hadis. Apa rahasia keberkahannya? Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, ya, dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Rahasianya itu diantaranya adalah rezeki yang dimakan Imam Bukhari itu dari kecil, ya, sampai dewasa, itu rezeki yang halal. Ayahnya sebelum wafat itu berkata, wahai Muhammad, ya, Imam Bukhari itu namanya Muhammad bin Ismail, ayahnya Ismail. Ismail ini berkata, hei Muhammad, ketahuilah, selama ayah hidup tidak pernah ayah menyuapimu, ya, rezeki yang syubhat. Jadi yang syubhat nggak pernah, apalagi yang haram. 100% rezeki yang dimakan Imam Bukhari itu halal. Maka lihat keberkahannya, ya. Maka penting kita itu hanya mengambil yang halal. Bahkan terhadap yang halal pun kita masih disuruh zuhud, ya. Kenapa? Karena orang yang terhadap barang halal bisa zuhud, maka dia akan selamat dari yang syubhat. Kalau dia selamat dari yang syubhat, maka bisa dipastikan dia selamat dari yang haram, ya. Jadi begitu urutannya. Berikutnya jamaah dimuliakan oleh Allah, Kitabul Halali wal Haram, kitab tentang halal dan haram. Kata Imam Ghazali, i'lam anna talabal halali fardun ala kulli muslim. Ketahuilah, mencari yang halal itu kewajiban bagi seorang muslim. Jadi setiap kita wajib mencari nafkah yang halal. Sebagaimana kita sholat wajib, puasa wajib, ya, maka cari nafkah yang halal juga wajib. Kenapa harus cari nafkah yang halal? Karena nafkah ini kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia. Orang itu pasti butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal. Kalau dia tidak memenuhinya dengan cara yang halal, sudah bisa dipastikan dia akan terjatuh dalam yang haram. Makanya cari nafkah halal itu wajib, ya. Bapak bekerja mencari nafkah yang halal itu, ya, fi sabilillah, kata Nabi, di jalan Allah. Man kharaja min baitihi yas'a liwalidayhi syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka bekerja mencari nafkah yang halal untuk memenuhi kebutuhan dua orang tuanya yang sepuh, ya. Bapak punya orang tua sudah sepuh, ketika masih muda dia bisa cari nafkah sendiri. Begitu sepuh maka mengandalkan anaknya. Maka saat bapak keluar dari rumah itu fi sabilillah, ya. Jadi andaikan misalnya la qadarallah, semoga Allah enggak menakdirkan, maka wafatnya fi sabilillah. Begitupun kata Nabi, man wa man kharaja min baitihi yas'a liwaladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya bekerja mencari nafkah yang halal untuk memenuhi anak-anaknya yang masih kecil, ya, kebutuhan sekolah, kebutuhan makan, minum, ya, tempat tinggal, kemudian beli susu anak, maka kata Nabi fahuwa fi sabilillah, dia berada di jalan Allah. Wa man kharaja min baitihi yas'a li nafsihi yu'iffuhu fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dirinya, dia bujangan,
nggak ada yang harus dinafkahi, jadi dia kerja untuk menafkahi dirinya dalam rangka iffah, menjaga kehormatannya supaya tidak terjatuh ke dalam yang haram, supaya tidak jatuh dalam perbuatan minta-minta kepada manusia. Maka kata Nabi, dia pun fi sabilillah. Tapi ya, ini satu perkara yang harus kita hindari. Wa man kharaja min baitihi yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka bekerja mencari nafkah tapi tujuannya riya, pamer, berbangga diri kepada manusia, maka dia berada di jalan setan, ya. Jadi ini pentingnya kita selalu mencari nafkah yang halal. Wa qad idda'a katsirun minal juhali adamal halal. Orang-orang bodoh, jahil itu mengklaim di muka bumi ini sudah tidak ada yang halal. Wa qalu, mereka berkata, lam yabqa minhu illal ma'ul furat wal hashisun nabat. Tidak ada yang tersisa dari perkara halal di muka bumi hari ini kecuali dua. Satu, air sungai Furat, ya, yaitu di Irak sana. Kemudian rumput dan tumbuh-tumbuhan. Yang lainnya haram semua, kata dia. Ini perkataannya orang jahil. Wa ma ada dzalika faqad afsadathul muamalat al-fasidah. Adapun selain air sungai Furat, selain rumput dan tanaman, telah dirusak oleh ya muamalah yang rusak. Falamma waqa'a lahum hadza wa alimu annahu la budda lahum minal aqwati tawassa'u fi syubhati wal haram. Ketika realitas mereka berkata bahwa ternyata mereka itu butuh makan, ya, butuh kebutuhan-kebutuhan yang mendasar, maka mereka memperluas masalah syubhat dan haram. Ya, ini syubhat, ini haram, ini syubhat, ini haram, ini syubhat, ini haram. Wa hadza minal jahli. Ini termasuk bentuk kejahilan. Ya. Kenapa? Karena orang kalau memperluas masalah syubhat dan haram sampai yang perkara jelas-jelas halal pun dia bilang syubhat, dia bilang haram, maka seolah-olah di muka bumi ini tidak ada lagi perkara halal. Maka ini berbahaya, ya, karena lama-lama orang akan menganggap yang haram pun boleh, ya. Jadi haram nggak bahaya lagi, karena di muka bumi ini sudah tidak ada lagi yang halal, ya. Ini berbahaya. Orang tidak takut lagi dengan yang haram. Ini bahaya pertama. Bahaya kedua, menyebabkan orang putus asa. Nggak ada lagi sudah perkara yang halal di muka bumi, maka akhirnya dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza minal jahli, ini termasuk kebodohan. Wa qillatil ilmi, termasuk ya kurang ilmu. Fa inna fis sahihain, sesungguhnya dalam sahih Bukhari, sahih Muslim, min haditsin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dari hadisnya Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridainya. Ya, hadis ini juga ditulis Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dihafal oleh santri-santri kita. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Ya, hadis yang saya bacakan tadi, yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Antara keduanya ada perkara syubhat. Walamma kanat hadhihi da'wa min haula'il juhal bid'atan qad amma dararuha. Ketika klaim orang-orang bodoh ini bahwa di muka bumi tidak ada lagi perkara halal, semuanya haram, paling ringan syubhat, kata dia.
maka ini bid'ah yang telah merata bahayanya. Wastatara fid dini syararuha, ya, telah berterbangan keburukannya menimpa agama ini. Wajaba kashful ghita'i an fasadiha, maka wajib hukumnya membuka, ya, penutup kerusakan-kerusakan syubhat itu, bil irsyadi ila madrakil farqi bainal halali wal harami wasyubhati, dengan cara memberi penjelasan, petunjuk tentang apa itu perbedaan antara halal, haram, dan syubhat. Wa nahnu nuwaddihu dzalika fi aqsamin. Kami, kata Imam Ghazali, menjelaskan itu dalam beberapa bagian. Al-qismul awal, bagian pertama, fi fadilati thalabil halal, tentang keutamaan mencari rezeki yang halal, wa dhammil haram, ya, dan tercelanya mencari rezeki yang haram, wa darajatil halali wal haram, dan derajat-derajat atau tingkatan-tingkatan halal dan haram. Ini bagian pertama. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Wahai para rasul, makan yang baik-baik dan beramal solehlah. Kata Imam Ghazali, wat tayyibatu, makna tayyibat itu, tayyib itu adalah al-halal. Jadi makna ayat ini, wahai para rasul, makan yang halal dan beramal solehlah. Fa amara bidzalika qablal amal. Allah perintahkan manusia itu, bahkan para rasul, untuk makan yang halal baru kemudian beramal soleh. Apa rahasianya? Ini isyarat orang itu hanya bisa beramal soleh secara maksimal kalau makanannya halal. Ya, kalau nggak percaya, bapak ibu, coba renungkan, ya. Ketika makanannya halal, maka insya Allah ibadahnya ringan, qiyamul lail ringan, ya, sholat jamaah ringan, duduk di majelis ilmu seperti ini ringan, khatam Quran ringan, infak sedekah ringan, ya, umrah haji ringan. Apa sebabnya? Sumber rezekinya halal. Tapi kalau sumber rezekinya haram, itu berat dipakai beribadah kepada Allah. Sholat rasanya berat, puasa berat, ngaji berat, apalagi khatam Quran. Kemudian qiyamul lail berat, ya. Makanya ulama dulu kalau tertinggal dari satu amal soleh, itu yang mereka renungkan diantaranya apa yang dimakan. Ya, ulama dulu kalau niat qiyamul lail, bangunnya kok azan subuh, mereka menyesal luar biasa. Mereka merenung, ya Allah, apa makanan yang saya makan? Kenapa tubuh ini sampai begitu berat digunakan untuk beribadah kepadamu? Ya. Kemudian waqala fi dhammil haram, Allah juga berfirman di dalam mencela, ya, mencari rezeki yang haram. Kata Allah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian, ya, makan harta kalian, makan harta, ya, kalian dengan cara yang batil. Artinya jangan sampai kita makan harta saudara kita dengan cara yang batil. Transaksi itu harus saling ridho, ya. Transaksi itu ada tabarruk, ya. Tabarruk itu yang sosial. Kalau sosial tidak disyaratkan saling, ya,
ridho. Tidak disyaratkan saling ridho. Ya, maka ya ketika bapak menyerahkan infak, ya sedekah misalnya, maka sudah sah. Ya, tidak harus serah terima di situ misalnya. Saya berikan, saya terima, ya. Karena akadnya apa? Tabarruk, ya, sosial. Kemudian kepada orang yang belum, ya, belum istilahnya mumayyiz, ya, anak kecil, boleh apa tidak, Pak? Ya, bapak hibah ke anak kecil, boleh apa tidak? Ya, boleh. Karena anak kecil itu sebagai penerima, nggak perlu izin ke orang tuanya. Ya, makanya kalau Lebaran, Idul Fitri, ya, anak-anak di komplek Villa Nusa Indah ini, ya, itu kan dapat apa, Pak? Angpau. Apakah perlu izin orang tuanya? Kan tidak. Ini ya tabarruk. Kemudian yang kedua namanya muawadhah. Muawadhah itu komersil. Kalau tadi apa? Sosial. Kalau ini komersil. Ya, maka butuh ridho dari kedua belah pihak. Ya. Kemudian kalau anak kecil bagaimana, Ustaz? Anak kecil boleh transaksi ini, tapi dalam jumlah nominal yang sedikit. Ya, beli permen misalnya 2.000 boleh, ya, 5.000 masih boleh, karena ini nominal yang sedikit. Tapi kalau anak kecil jual beli sawah, boleh apa tidak, Pak? Nggak boleh. Dia belum, ya, belum berakal sehat, ya, belum balik. Maka syaratnya harus sudah balik. Kalau dia transaksi, maka itu harus seizin walinya, seizin orang tuanya, ya, baru kemudian sah. Nah, ini penting supaya kita tidak makan harta saudara kita dengan cara yang batil. Ya, anak kecil transaksi tanah, ya gampang ditipu, ya. Akhirnya apa? Nah, kita makan harta saudara kita dengan cara yang batil. Ya. Jadi ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ila ghairi dzalika minal ayat. Masih banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan keutamaan mencari yang halal dan tercelanya mencari yang haram. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Hei manusia, sesungguhnya Allah itu zat yang thayyib, baik. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik. Maka ibadah ketika dicampur dengan sesuatu yang tidak baik, ya, contohnya apa? Nafkahnya itu tidak baik, diterima Allah apa tidak? Tidak, ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau ada orang sholat, dia pakai pakaian, sebagian harga pakaian itu dibeli dari uang yang haram. Contoh, Pak, baju ini misalnya harganya 100.000, Bapak punya uang 90.000 halal, 10.000 haram, digunakan untuk beli baju, bajunya dipakai sholat, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ini makna innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Dari sholat sampai ibadah yang besar, menggabungkan ya harta, menggabungkan tenaga. Contohnya apa? Haji. Ketika nafkahnya halal, lalu dia baca labbaik Allahumma labbaik, dijawab oleh malaikat labbaik wa sa'daik, zaduka halal wa rahilatuka halal fahajjuka mabrur ghairu ma'zur. Kamu termasuk orang yang beruntung karena perbekalanmu halal, kendaraanmu halal, maka hajimu mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perbekalannya itu haram, ya, duit korupsi untuk haji, ya, atau duit haji dikorupsi, Pak, ya, sama dua-duanya haram. Ya, misalnya duit korupsi lalu dipakai berangkat haji, ya, korupsi 1T lalu haji plus, ya, nggak cuma plus, apa namanya yang langsung berangkat itu, ya, furoda, paket paling eksklusif 1M, satu orang, dia berangkat sekeluarga, suaminya berangkat, istrinya berangkat, anak-anaknya 5 semuanya diberangkatkan, ya, bahkan supirnya, pembantunya diberangkatkan. Lalu dia baca labbaik Allahumma labbaik, kata malaikat la labbaik wala sa'daik, ya, enggak ada labbaik, kamu bukan orang yang beruntung. Zaduka haram wa rahilatuka haram fahajjuka, ya, ma'zur ghairu mabrur. Perbekalanmu haram, kendaraanmu haram, maka hajimu haji yang penuh dosa, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa dzakaral hadits ila qaulihi summa dzakarar rajula yutilus safar. Kemudian menyebutkan hadis sampai redaksi yang berbunyi summa dzakarar rajula yutilus safar. Nabi mengkisahkan orang yang menempuh perjalanan jauh, ya, ash'as aghbar, badannya lusuh berdebu, yamudu yadaihi ilas sama, dia membentangkan tangannya ke langit, ya, artinya dia berdoa dengan sungguh-sungguh, ya Rabbi ya Rabbi, dia mengatakan ya Allah ya Allah. Tapi kata Nabi wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, setiap hari dia diberi gizi, ya, dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin diijabah doanya itu? Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa iru hadisin, dan diriwayatkan tentang masalah itu tidak cuma satu hadis, tapi banyak hadis berbicara tentang itu. Jadi di antara keutamaan mencari rezeki yang halal menyebabkan doa kita diijabah oleh Allah, ya. Orang kok makanannya halal diijabah Allah doanya, tapi kalau haram tidak diijabah oleh Allah. Waruya anna Sa'dan, diriwayatkan sahabat Sa'ad, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, sahabat yang ketika masuk Islam itu ujiannya berat. Ujiannya datang dari ibunya. Ibunya berkata, wahai Sa'ad, kamu tinggalkan agama barumu, kalau tidak ibu akan berhenti makan sampai ibu mati, sehingga semua manusia menyalahkanmu sebagai pembunuh ibumu. Ujian seperti itu ringan apa berat?
Ini Sa'ad bin Abi Waqqas, maka beliau menghadirkan keteladanan yang besar. Kalau sudah menyangkut akidah, keimanan, nggak ada basa-basi, maka harus dimenangkan, mengalahkan keluarga, ya, mengalahkan termasuk orang tua. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas setelah lelah membujuk ibunya, hari pertama dibujuk makan, nggak mau makan. Kedua, ketiga sama, tetap nggak mau makan. Maka Sa'ad menunjukkan tekad imannya. Kata beliau, wahai ibu, kalau ibu punya 100 nyawa, lalu keluar nyawa satu persatu sampai nyawa yang ke-100, demi Allah aku tidak akan pernah meninggalkan imanku kepada Allah. Gitu kalau sudah menyangkut iman, nggak ada basa-basi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antustajaba da'watuhu, minta kepada Nabi agar doa Sa'ad ini mustajab, ya. Jadi doa supaya mustajab itu perlu dimintakan doa, doa di atas doa. Sa'ad bin Abi Waqqas ingin kalau berdoa kepada Allah itu diijabah, maka dia minta doa kepada Nabi. Faqala lahu, ya, maka Nabi bersabda kepada Sa'ad, atib tu'mataka tustajab da'watuka, pastikan makananmu halal, niscaya doamu mustajab, ya. Maka saran Nabi itu terbukti. Saat memastikan makanannya halal, maka Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal sahabat yang doanya mustajab. Ini terlihat di masa Umar bin Khattab. Beliau itu diangkat menjadi pemimpin di daerah Kufah. Satu hari difitnah oleh seseorang, ya, diriwayatkan namanya itu Abu Sa'dah. Dia memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia lapor kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kata dia, inna Sa'dan la yahkumu bil qadiyah wala yaqsimu bis sawiyah, ya, wala yasri bis sariyah, ya. Jadi kata dia, inna Sa'dan la ya'dilu fil qadiyah wala yaqsimu bis sawiyah wala yasri bis sariyah. Sesungguhnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau memutuskan perkara tidak adil, kalau membagi ghanimah harta rampasan perang nggak rata, dan dia tidak berani berjihad bersama kaum muslimin. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma in qama riya'an wa sum'atan fa'atil umrahu wa atil faqrahu wa arridhu lil fitan. Ya Allah, kalau memang orang itu berkata seperti itu semata-mata karena riya, karena sum'ah, ingin cari perhatian, ingin viral, maka panjangkan umurnya, panjangkan kefakirannya, hadapkan dia dalam fitnah yang banyak. Maka orang tadi, Abu Sa'dah tadi, hidup persis seperti doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Umurnya panjang sampai tua renta. Saking tuanya dia, alisnya itu sampai menutupi matanya. Saking tuanya, dia sehari-hari minta di jalan, ya. Kemudian dia dihadapkan pada fitnah yang besar. Kalau ada wanita lewat, dia sweet, padahal sudah tua. Maka setiap orang bertanya, gimana kabarmu wahai kakek?
Dia menjawab, aku ini orang yang tertimpa doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Apa sebab Sa'ad bin Abi Waqqas doanya mustajab? Makanannya halal. Wa qad kana salafu yanzuruna fil halal wa yudaqqiquna fihi. Para salafun salih itu bersungguh-sungguh di dalam memastikan setiap rezeki yang mereka peroleh itu halal. Fa'akala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu syai'an min syubhatin thumma qa'ahu. Maka Abu Bakar As-Siddiq satu hari memakan yang syubhat, ya, kemudian memuntahkannya. Dalam footnote-nya dijelaskan, Ja'a fil Bukhari an Aisyah, diriwayatkan ya dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah berkata, kana li abi ghulamun yukhriju lahu al-kharaja wa kana Abu Bakrin ya'kulu min kharajihi. Kata Aisyah, ayahku punya kawan. Satu hari kawan itu mengeluarkan makanan untuk Abu Bakar. Abu Bakar pun memakannya. Kemudian fa'akala minhu Abu Bakrin. Abu Bakar memakannya. Faqala lahu ghulam. Maka orang itu berkata, atadri ma hadza? Tahukah apa yang kamu makan ini? Faqala wa ma huwa? Memangnya apa yang aku makan ini? Qala, ya, dia berkata, kuntu takahhantu li insanin fil jahiliyah. Aku dulu itu dukun, ya, kata orang Jawa dukun, kepada seseorang di masa jahiliyah. Wa ma uhsinul kahana. Sebenarnya aku tidak ahli, ya, dalam dukun. Illa anni khada'tuhu, kecuali aku hanya menipunya. Falaqiyani fa'atani bidzalik, maka dia pun memberikan kepadaku apa yang kamu makan itu. Jadi ini upah apa? Dukun. Nah, dukun di masa dulu sampai dukun sekarang itu mirip-mirip, ya. Zaman dulu orang aslinya nggak tahu menau, cuma iseng aja, nebak-nebak aja. Anehnya orang percaya. Ya, terkadang punya titel intelektual yang tinggi, tapi kalau sudah mendengar perkataan dukun, intelektualnya nggak berfungsi. Kamu sembelih ayam yang warnanya hitam semua, sampai paruhnya hitam, kakinya hitam, sembelih di malam Jumat Kliwon, di lereng gunung ini misalnya. Itu kadang orang yang intelektualnya tinggi pun dengar perkataan dukun, maka intelektualnya nggak berfungsi. Dia turuti semua saran dukun, ya. Nah, dukun zaman dulu sampai zaman sekarang ya mirip-mirip begitu. Dia aslinya nggak ngerti, cuma nebak-nebak saja. Anehnya orang percaya. Fahadzal ladzi akalta. Nah, ini yang kamu makan tadi, upah perdukunan, ya. Fa'adkhala Abu Bakrin yadahu faqa'a kulla syai'in fi batnik. Kata Aisyah, Abu Bakar langsung memasukkan jarinya, dia muntahkan seluruh isi perutnya, ya. Nah, ini kesungguhan salafun salih menghindari, ya, makanan-makanan yang syubhat dan haram. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pembahasan berikutnya yaitu faslun fi darajatil halali wal haram, pasal tentang tingkatan halal dan haram. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan majelis ilmu kita diberkahi oleh Allah. Allah karuniakan kepada kita ilmu yang manfaat, yang tidak sekedar menambah wawasan bagi kita, tapi juga menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.